Silakan di sana buka. Jadi sekali ke sana. Kalau saya kasih begini, ambil kode lain kan? Siapa tahu saya minta harganya Pak saya sendiri. Kalau saya kasih kode begini, jangan saya sorot, ambil prosedur lain. Ya Bu. Oke. Video. Yang sebentar, sekali Budi. Nah. Sini. Oh ya, saya jangan terlalu menghadap. Itu yang kabel Bu, di depannya di kabel yang di belakangnya. Ini kita terlalu rapat di papan tulis. Saya jangan terlalu rapat bukan tulis. Ya. Kalau ada yang penting kecuali kalau kita menunggu. Cek. Rekam. Ya, terima kasih Ibu. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Supaya menggairahkan semangat belajarmu, kita kasih yel-yel dulu supaya pagi menjelang siang ini bisa membuat semangat kalian untuk belajar lebih bergairah lagi. Oke. Pagi luar biasa. Ketika saya mengucapkan itu, ketika saya mengatakan SMA 2 Sinjai, pagi luar biasa. SMA Negeri 2 Sinjai. Pagi luar biasa. Loyong. SMA Negeri 2 Sinjai. Pagi luar biasa. Good. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita tolong ketua kelas, silakan siapkan temanta dan siapkan doa sebelum belajar. Yang lain ikut dalam hati. Siap, keras. Marilah kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Rabbi tigani ilman warzuqani fahman. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu maklumi, mungkin sudah pagi jelang siang, jadi sudah mulai kuning-kuning perutnya yang hitam. Baik, hari ini Ibu sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan kalian di mata pelajaran ekonomi meskipun cuaca kurang mendukung karena hujan. Jadi sebenarnya suaranya Ibu kurang sampai kepada kalian. Baik, jadi setelah doa tadi disampaikan, Ibu berharap semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran tak hari ini. Tapi sebelum Ibu masuk, Ibu absensi dulu kalian satu persatu. Tolong yang Ibu sebut namanya angkat tangan tak supaya Ibu tahu apakah hadir atau tidak hari ini. Andi Agus Martotora, Andi Gina Sabrina, Dea Agusti, Andi Azalea, Mister Fadil, Fatima, Rosdiana, Nurjana, Asmar, Ahmad Fahmi, Syasha Anugrah Putri, Ade Nurul Isatu, Nurul Aziza, Harus Saleh, Afrizal. Bagus, semua hari-hari ini ya. Baik, setelah doa dan absensi, sebelum Ibu mulai ke materi hari ini, Ibu ingin kalian mengingat dulu apa yang kalian pelajari
pada kompetensi dasar KD 32 minggu lalu. Karena sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu perlu kembali mereview apa yang sudah kalian pelajari. Apakah betul sudah kalian pahami materi yang KD 32 atau belum? Ibu ingin salah seorang di antara kalian bisa mengulang kembali materi kalian yang minggu lalu itu tentang sistem ekonomi. Ada tidak yang bisa menyebutkan apa itu sistem ekonomi? Silakan, Agus. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Oke, bagus. Ada yang kata-kata? Fatima? Jenis sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi komando atau pusat. 2. Sistem ekonomi kapitalis atau pasar. 3. Sistem ekonomi campuran. 4. Dan sistem ekonomi yang dianut Indonesia yaitu sistem ekonomi demokrasi. Oke, bagus. Jadi sistem ekonomi ada 4. Sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi kapitalis atau pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita yaitu sistem ekonomi demokrasi. Bagus. Nah, sekarang yang kita akan pelajari hari ini, nak, barangkali bisa ke slide Ibu. Jadi hari ini kita masuk di materi yang baru, kompetensi dasar 33. Jadi kompetensi dasar KD 33 itu peran pelaku ekonomi pada kegiatan ekonomi. Bentar ya. Kemudian saya ingin bertanya dulu seperti ini. Di daerah tempat tinggal kita di Kabupaten Sinjai itu terdapat beberapa usaha kecil dan menengah. Artinya usaha rumahan tidak sampai sebesar yang misalnya Abu Rizal Bakri punya. Tidak. Kecil tapi mampu bertahan di era pandemi saat ini. Sekarang saya bertanya itu sama kalian. Yang kalian tahu di Kabupaten Sinjai apa jenis usaha kecil yang saat ini masih tetap bertahan? Siapa yang mau menjawab? Datang dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pembuatan keripik pisang. Yang kedua, pembuatan gula aren atau gula merah. Yang ketiga, pembuatan kerupuk bawang nasi jahit. Yang keempat, pembuatan minuman iris nasi jahit. Oke, terima kasih Nurul. Jadi Ibu ulang kembali apa yang Nurul katakan. Sering ke Sinjai Kota di TPI toh? Kenal yang namanya Ires kan? Jadi Ires adalah salah satu usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sinjai yang saat ini masih tetap bertahan. Selain itu usaha keripik bawang itu adalah oleh-oleh khas Kabupaten Sinjai dan masih termasuk dalam UMKM. Kenapa Ibu ulang-ulang seperti itu? Apa yang kita pelajari hari ini menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, khususnya perilaku produsen. Ibu berharap di kelas ini 15 orang, suatu saat
produksi, menganalisis teori perilaku produsen, menganalisis konsep biaya produksi. Kemudian 431 di psikomotor ada video yang akan Ibu tampilkan, dan dari video itulah kalian akan menjawab LKPDK. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian penilaiannya Ibu ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan afektif. Jadi silakan kalian mengeksplor sebentar pengetahuan kalian, silakan kalian berdiskusi karena masuk dalam penilaiannya Ibu. Oke, sekarang kita lihat perilaku produsen, pengertian produksi. Jadi tandai, garis bawahi bahwa produksi itu menambah, mencipta nilai guna sebuah barang. Kemudian produksi terbagi atas beberapa, ada produksi jasa terbagi atas 2, langsung dan tidak langsung. Kemudian faktor-faktor produksi, faktor-faktor produksi terbagi atas 2, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Ini masih asli, jadi asli itu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan sumber daya alam. Nah, ini sudah masuk faktor produksi turunan, yaitu modal, kemudian kewirausahaan atau keahlian. Jadi 2 faktor produksi asli, 2 faktor produksi turunan. Kemudian peranan produsen yang pertama adalah menghasilkan barang dan jasa. Kemudian jenis-jenis biaya produksi. Ada biaya langsung, tidak langsung, tetap, variabel atau biaya yang berubah-berubah tergantung berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian ini adalah kurva the law of diminishing return. Artinya ketika semua satu faktor produksi ditambah tapi tidak menambah faktor produksi yang lain, maka mula-mula barang yang dihasilkan itu meningkat. Setelah itu dia akan mengalami penurunan. Oke. Kemudian mid blade kosong. Kenapa Ibu tampilkan? Karena setelah ini Ibu akan menampilkan video, tapi sebelum video pembelajaran Ibu tampilkan, ada yang mau bertanya pada sesi ini, pada sesi kedua ini? Ada yang mau bertanya? Silakan, Nak. Tolong buka maskernya ya, saya tidak dengar suara Kak. Dalam materi disebutkan ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Kemarin biaya tetap, kemarin biaya variabel. Oke, pertanyaannya bagus. Tadi Ibu tampilkan ada biaya tetap, ada biaya variabel. Yang mana itu biaya tetap, yang mana itu biaya variabel? Siapa yang menjawab? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang biaya tetap dan biaya variabel. Ya, Ustaz terang, Nak. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya jumlah cenderung fluktuatif tergantung dari jumlah proses yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah proses yang dihasilkan. Oke. Bagus. Jadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah saya simpulkan tadi yang jawabannya Dina, tapi sudah sangat betul. Jadi biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah-ubah, sedangkan biaya variabel itu dia berubah tergantung berapa produksi yang kita hasilkan. Nah, sekarang Ibu masuk ke video. Ibu sengaja berikannya
PPDK itu ada beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu Anda perhatikan video, dari sana Anda bisa menjawab pertanyaan yang KPD.
Dapat jawabannya semua? Oke, saya kasih waktu lagi 2 menit untuk persiapan presentasi. Jadi ketika saya menunjuk kelompok berapa, Anda harus langsung sudah siap untuk mempresentasikan Anda punya hasil diskusi kelompok. Oke, jadi sebentar, setiap kelompok waktu untuk mempresentasikan adalah 5 menit. Sudah siap semua? Jadi saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan LKPD yang mereka terima. Siapa yang mau mewakili temannya? Andi Gina? Saya mungkin sedikit dianggarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kelompok saya telah diskusikan. Nomor 1. Jelaskan pengertian kurva isopat. Kurva isopat adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Sedangkan kurva isopat adalah kurva yang menerangkan kombinasi barang atau faktor produksi yang diberi dengan perubahan dengan lebaran. 2. Simpulan berkaitan dengan pola perilaku produsen dalam mengembangkan dan mempertahankan usia usaha di tengah pandemi COVID-19. 1. Memanfaatkan teknologi digital sebaik mungkin. 2. Memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 3. Membuat barang yang kira-kira dibutuhkan dalam era pandemi, misalnya alat makan. Konsumen cenderung menggunakan alat makan sendiri saat ini, maka ditambah produksi pada jenis produk tersebut dengan memberi nilai lebih dibanding misalnya sendok dari aluminium dari model dari keamanan. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi asli. Faktor produksi alam yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan barang. 2. Tenaga kerja. Faktor produksi turunan. A. Modal. Meski tersedia bahan baku dan manusia yang dapat mengolahnya, bila tidak ada modal produksi yang tidak akan berjalan dengan baik. Jangan bayangkan modal semata-mata hanya berupa uang. Modal lebih luas dari itu karena meliputi semua alat yang digunakan sebagai penunjang. Oke, sudah? Oke, tolong kasih aplaus untuk kaki kita. Tadi sudah ada 3 tugas yang diselesaikan oleh kelompok 1. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 berdasarkan hasil diskusinya? Apa? Oke, silahkan. Kelompok 1 ada dari kelompok 2 ingin bertanya tentang hasil diskusinya, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Dari video pembelajaran tadi, manakah yang termasuk ke dalam faktor produksi pada proses pembuatan bahan kelapa? Oke, saya ulang pertanyaannya dulu. Yang manakah yang termasuk faktor produksi pada usaha pembuatan batok kelapa? Siapa yang menjawab dari kelompok 1? Miftah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor produksi asli. 1. Tenaga kerja adalah karyawan yang mengolah batik kelapa dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. 2. Sumber daya alam adalah bahan baku pembuatan batok kelapa yaitu dari buah kelapa. 3. Modal adalah alat produksi.
keempat, keahlian yaitu keterampilan yang dimiliki karyawan dalam mengolah batok kelapa menjadi berbagai produk. Oke, bagus. Jadi jawabannya kita sangat lengkap, sangat komplit. Jadi faktor produksi semua tergabung tadi, ada faktor produksi asli, ada faktor produksi turunan. Bisa dipaham Nurul? Oke. Jadi tadi dia sudah menyebutkan semua faktor produksi ada dalam pembuatan batok kelapa. Mari kita berikan tepuk tangan aplaus untuk kita. Saya kira cukup ya untuk kelompok 1. Sekarang ini beralih kepada kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siapa? Syasha. Oke, silakan Syasha. Berdiri di tempatnya, silakan. Yang lain perhatikan apa jawaban dari hasil diskusi kelompok 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita berada di tempat yang sederhana ini guna untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu menambah ilmu. Ya, saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2. 1. Jelaskan bunyi hukum the law of the diminishing return. Ya, itu akan dijawab oleh Nurul Azizah. Saya persilakan kepada Nurul Azizah untuk menjawabnya. Bunyi hukum the law of diminishing return. Apabila faktor variabel ditambah dengan tambahan yang sama secara terus-menerus terhadap faktor produksi tetap, maka hasil produksi sebelumnya akan bertambah hingga pada tingkat tertentu. Kemudian hasil itu akan semakin berkurang. Hukum ini juga disebut sebagai law of diminishing marginal return. Selanjutnya nomor 2 akan disampaikan oleh Dr. Noren. Agak di ke bawah sedikit maskernya ya, supaya teman-teman bisa jelas dengan apa yang kita ucapkan. Silakan. Jawaban dari nomor 2 yaitu mengenai kesimpulan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM termasuk memilih membuka produk baru atau memperbarui sistem pemasaran mereka. Karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif pada perubahan lingkungan mereka. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut: menggunakan promosi di tengah COVID-19 ini. Penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan dikarenakan pola masyarakat yang lebih banyak berdiam di rumah. Berikutnya jawaban nomor 3 saya akan berikan kepada Rina. Bisa sedikit suaranya kecil supaya teman bisa sedikit maskernya diturunkan. Oke. Keuntungan perilaku produsen memberikan kepentingan masyarakat dalam memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan stakeholder, memberikan sumbangan sosial, membutuhkan rasa saling percaya, menghormati peraturan, sikap hormat terhadap lingkungan hidup. Pertanyaan dan jawaban dari kelompok. Oke, sudah. Kita kasih aplaus dulu untuk diskusi dari kelompok 2. Satu pertanyaan, Ibu kasih kesempatan karena kita berada di hari Jumat, hari yang penuh barokah, tapi juga sekaligus waktu yang agak sempit. Jadi satu kelompok untuk satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Oke, silakan Fatimah. Kelompok 2 tolong didengarkan baik-baik apa bunyi pertanyaan dari kelompok 3. Dari video pembelajaran tadi yang manakah yang termasuk dalam biaya dan biaya variabel pada proses pembuatan batok kelapa? Oke, ulang. Dari video tersebut yang mana yang masuk biaya tetap, yang mana yang masuk biaya variabel? Siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang termasuk dari biaya tetap adalah alat padat dan yang termasuk biaya variabel adalah bahan baku. Mungkin belum. Jadi saya ulang, Fatimah menurut kelompok 2 yang termasuk biaya tetap itu adalah alat produksi, kemudian biaya variabel itu adalah bahan
kepada kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pesan tanya di sana. Ada pesan kepada kelompok 1. Ada pesan mendengar? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang termasuk ke dalam biaya langsung, yaitu biaya yang digunakan pada lahan baku, yaitu membeli batok kelapa, dan yang termasuk biaya tidak langsung, yaitu berupa biaya iklan. Saya ulang jawabannya dari kelompok 3. Menurut kelompok 3, biaya langsung adalah biaya ketika membeli bahan baku. Biaya tidak langsung adalah misalnya ketika mereka mengiklankan produk mereka. Bagaimana kelompok 1? Paham? Sekali lagi kita close untuk kelompok 3. Jadi saya rasa diskusi kalian hari ini diskusi yang sangat menarik. Artinya dari video tersebut kalian bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa dari batok kelapa yang mulanya tidak diperhatikan, sering dibuang, hanya digunakan untuk bakar ikan. Tapi setelah diolah sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, mampu menjadi suatu produk yang berharga di pasaran. Dan kalian juga sudah mampu menghubungkan dengan kondisi saat ini yang kita dalam keadaan COVID-19. Bagaimana caranya memasarkan, bagaimana caranya bisa merayu konsumen supaya mau membeli produk kita. Anda sudah melakukan hal yang sangat baik hari ini. Nah, sebelum materi kita tutup, Ibu ingin ada di antara kalian mampu untuk menyimpulkan apa yang kita lakukan hari ini. Artinya diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 rangkum dalam satu kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi? Siapa? Siapa? Rosdiana, silahkan. Agak besar suaranya, Rosdiana. Kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama, teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen berdaya gunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan maksimal. Sumber daya yang dimaksud adalah faktor produksi yaitu tenaga kerja dan sumber daya alam. Kemudian faktor produksi bangunan yaitu modal dan keahlian. Yang kedua adalah teori perilaku produsen dituangkan dalam hukum the law or diminishing return. Oke, bagus. Bagus sekali kesimpulannya Rosdiana. Dia mampu merangkum apa yang kalian sudah diskusikan tadi, terutama dalam hal-hal faktor produksi. Oke, Dariana. Ini sudah sesuai dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang tadi dikemukakan oleh Rosdiana bahwa perilaku produsen itu cenderung bagaimana dia mendaya gunakan faktor-faktor produksi asli maupun turunan untuk dia bisa memperoleh keuntungan maksimal. Karena setiap pengusaha pasti menginginkan bagaimana dia bisa memperoleh laba yang sangat tinggi dengan biaya yang ditekan seminimal mungkin. Dan itu tadi sudah terjawab dari diskusi kita mengenai KPD. Kemudian ada bunyi hukum the law of diminishing return. Nah, kalian bisa lihat di atas bunyinya. Apabila faktor variabel ditambah dengan tambahan yang sama secara terus-menerus, maka hasil produksinya akan naik awalnya, kemudian akan menurun. Satu contoh tadi dari pembuatan batok kelapa. Kalau batok kelapanya saja yang ditambah, tapi alat produksinya untuk membuat sendok misalnya tidak ditambah juga, maka mulanya akan naik, kemudian akan turun. Jadi ketika misalnya tenaga kerja ditambah, bahan baku juga ditambah, ada orang mau bekerja, tidak ada misalnya yang mau dia olah, mau bagaimana dia? Jadi harus bertambah semua secara beriringan. Faktor produksi asli, faktor produksi turunan, semuanya harus ditambah secara beriringan. Paham sampai di sini, nak? Ya, Bu. Oke. Sebelumnya ada tugas yang akan Ibu share ke
bagaimana mengolah buah khas dari Kabupaten Sinjai ini bisa laku di pasaran, menjadi satu oleh-oleh tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Saya kasih contoh, misalnya buat manisan. Jadi rambutan yang mulanya sudah mau membusuk, bagaimana caranya? Kalian bisa membuat sebuah manisan. Itu sudah bisa bertahan lama. Sama tadi dengan ketika kalian mengatakan irex, sama ketika kalian mengatakan tadi keripik bawang, keripik pisang. Jadi pisang yang mulanya sudah mau dibuang, diolah sedemikian rupa, akhirnya mampu menghasilkan satu produk yang dikenal keluar. Sama juga dengan irex. Irex kan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah minuman khas Sinjai. Begitu orang mengatakan minuman khas Sinjai, langsung orang berpikir, oh pasti irex. Jadi saya ingin kalian membuat sebuah karya, sebuah makalah. Tapi Ibu tentukan karena saya ingin kalian bisa berpikir bagaimana buah rambutan itu kalau sudah bulan Februari, Maret, April sampai Mei itu bertumpuk, terkadang membusuk saja begitu karena sudah tidak ada lagi yang mau membeli barangkali, sudah bosan dengan buah rambutan. Bagaimana itu diolah menjadi sebuah manisan misalnya, atau bisa misalnya dengan keripik. Yang jelasnya saya ingin melihat kreativitas anak 10 di Padua. Kalian anak IPA belajar kimia, bagaimana mencampurkan rebutan, bagaimana bisa membuat suatu produk berdasarkan dari pengetahuan kalian. Kalau pemasarannya, cara buatnya, nah itu tugas Ibu sebagai guru ekonomi. Paham sampai di sini anak? Ya, Bu. Oke, bagus. Sebelum Ibu menutup hari ini, saya ingin kalian mencatat sedikit dulu apa yang akan menjadi, tapi kan tugasnya anak, tugas yang kita jelaskan. Saya ingin kalian mencatat materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi masih di kompetensi kalian 3.3, tapi pertemuan yang kedua. Jadi materi kita minggu depan itu tentang perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen di sini yang dimasukkan adalah hal-hal apa saja yang berkenaan dengan pola tingkah konsumen. Ibu berhenti sejenak karena azan. Terima kasih Ibu, berhenti dulu ya karena azan. Materi kita tentang perilaku konsumen, dan perilaku konsumen ini kalian pelajari apa-apa saja yang menjadi pokok-pokok materi. Jadi minggu depan kalian bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman. Kalau ada hal yang tidak kita mengerti, silakan tanyakan kepada guru. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama dipimpin oleh kita sebagai ketua kelas untuk membacakan doa cukup dalam hati dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian sebarkan kepada orang banyak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai.
selesai. Terima kasih untuk kita dan semua anak-anakku hari ini. Sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Terakhir, mari kita aplaus untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian atas semangatnya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.